Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi kita di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Di video hari ini sebelum berangkat beraktivitas bekerja, saya akan membahas dulu konsultasi hukum dari sahabat subscriber dari negeri Singapura yang bertanya masih seputar permasalahan gugatan perceraian di pengadilan agama. Berikut adalah pertanyaannya. Ya, ini adalah pertanyaan dari sahabat kita dari Singapura yang intinya adalah terkait dengan gugatan perceraian yang ingin dilakukan oleh pihak istri, akan tetapi buku nikahnya disimpan, ditahan oleh pihak suami, tidak diberikan kepada istri untuk memproses gugatan cerai. Padahal buku nikah asli adalah syarat wajib yang harus dilampirkan dan diserahkan kepada pengadilan agama ketika mengurus surat cerai atau mengajukan gugatan cerai. Bagaimana cara menggugat cerai ketika buku nikahnya ditahan oleh pihak pasangannya? Atau misalkan ketika ingin menggugat cerai akan tetapi buku nikahnya dirusak oleh pasangannya. Ada juga kejadian yang dibakar oleh pasangannya atau hilang. Nah, itu solusinya seperti apa? Berikut ini jawabannya dalam segmen konsultasi hukum. Baik, sahabat subscriber para pemirsa YouTube, bagi masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan karena memenuhi alasan-alasan perceraian, kemudian ingin mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama, khusus bagi yang beragama Islam, maka syarat yang harus dilengkapi yang paling wajib adalah buku nikah. Nah, ketika buku nikahnya itu pertama hilang, itu bagaimana solusinya? Nah, kalau misalkan buku nikah aslinya itu hilang, masyarakat yang ingin mengurus gugat cerai tetap bisa mengajukan gugatan cerai, akan tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan duplikat buku nikah kepada kantor urusan agama yang dulu menerbitkan buku nikah tersebut. Jadi, buku nikah asli dapat diganti dengan duplikat buku nikah apabila buku nikah aslinya hilang. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan duplikat buku nikah, maka baru bisa mengajukan proses gugatan cerai. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan buku nikahnya itu ditahan oleh salah satu pihak, apakah itu pihak istri ataupun juga pihak suami, atau ada yang dirusak atau dibakar dan lain sebagainya, dihilangkan. Nah, begini teman-teman, sebetulnya kalau misalkan buku nikahnya tersebut dirusak, ya, dibakar secara sengaja, atau misalkan dihancurkan, ya, dan sejenisnya, maka ya maka pasangannya yang merasa dirugikan dengan dihilangkan dengan sengaja atau dirusak dengan sengaja buku nikah tersebut dapat melaporkan secara pidana pasangannya kepada pihak kepolisian. Jadi itu merupakan tindak pidana pengerusakan. Ya, bisa dilaporkan secara pidana kepada pihak kepolisian. Tentu kalau misalkan pasangannya mau melaporkan, bersedia melaporkan, ya, itu sih pilihan. Kemudian bagaimana kalau misalkan buku nikahnya itu ditahan, tidak mau diberikan dengan berbagai alasan, bahkan mempersulit, ya. Nah, ini termasuk ke dalam tindak pidana juga, ya. Ini bisa dilaporkan secara pidana juga, teman-teman. Ya, dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Itu bisa juga. Jadi kalau misalkan bersedia, ya laporkan saja pasangannya dengan dugaan tindak pidana penggelapan, atau sebelumnya di ultimatum dulu, diberi peringatan dulu kalau misalkan buku nikahnya tidak dikembalikan, ya, maka bisa di ultimatum atau diperingatkan bahwa pasangannya tersebut akan dilaporkan secara pidana. Nah, itu bisa upayanya seperti itu, atau salah satu solusinya bisa seperti itu agar buku nikahnya dikembalikan kepada pihak yang membutuhkan. Biasanya kan sebetulnya kalau misalkan antara suami dan istri sudah ada kesepakatan untuk menempuh proses cerai di pengadilan agama karena satu dan lain hal, mereka akhirnya sepakat, tidak ada yang keberatan, maka seharusnya
buku nikah tersebut diserahkan kepada pihak yang ingin mengajukan. Kalau misalkan pihak istri, ya maka buku nikahnya serahkan saja kepada pihak istri. Begitupun sebaliknya, ya jangan dipersulit. Tapi kalau misalkan salah satu pihak ingin tetap bertahan, mempertahankan rumah tangga, itu juga hak. Bisa misalkan dia menahan buku nikah, akan tetapi ketika di persidangan, ketika hakim meminta untuk ditunjukkan dan diserahkan buku nikah, maka pasangan yang memegang buku nikah tersebut harus menunjukkan dan menyerahkan buku nikah tersebut kepada pengadilan. Dalam hal ini adalah majelis hakim. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Ketika buku nikah ditahan oleh pihak pasangannya, apakah duplikat buku nikah itu dibuat sebelum mengajukan gugatan cerai atau setelah atau pada saat proses gugatan cerai diperiksa di pengadilan agama? Baik teman-teman, kalau menurut pandangan saya, kalau misalkan buku nikahnya ditahan sama pihak pasangannya, kemudian pasangan yang ingin menggugat cerai membuat atau meminta duplikat buku nikah sebelum diajukan gugatan perceraian, itu ada resiko hukum. Ya, ada resiko hukum. Salah satunya misalkan kalau pasangannya tersebut merasa dirugikan, ya, kemudian ingin melaporkan secara pidana, itu bisa saja dengan dugaan misalkan laporan palsu. Kalau misalkan buku nikah diterbitkan atas dasar surat kehilangan, padahal buku nikahnya masih ada dua-duanya di pasangannya tersebut, itu bisa berpotensi dilaporkan juga. Jadi kalau menurut pendapat saya, ketika buku nikah ditahan oleh salah satu pihak dan memang buku nikahnya itu ada, ya, dapat dipastikan ada, maka ajukan saja dulu gugatan perceraiannya tersebut. Kemudian nanti kalau pihak pasangannya datang di persidangan, kemudian juga pada saat pembuktian penggugat menyampaikan bahwa buku nikah dua-duanya dipegang oleh pasangannya, maka hakim dapat memerintahkan kepada pasangan yang memegang buku nikah tersebut untuk membawa, menyampaikan dan menyerahkan buku nikah tersebut kepada majelis hakim. Namun apabila dalam persidangan, ya, pihak pasangannya menyampaikan bahwasannya buku nikahnya tersebut hilang ataupun rusak, maka segeralah mengurus permohonan duplikat buku nikah agar pada saat pembuktian buku nikah tersebut dapat diganti dengan duplikat buku nikah. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut pemirsa YouTube video ini ada gunanya, ada manfaatnya bagi masyarakat umum khususnya, kami memohon dukungan dari pemirsa semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official dengan cara klik tombol merah bertuliskan subscribe di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dan subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.